Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Tentunya semoga semuanya Allah berikan perlindungan dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Sebelum kita mulai, yuk anak-anak, kita awali pertemuan pada kesempatan hari ini yaitu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah yang mana Allah memberikan kita nikmatnya, diberikan kesehatan, kewarasan, kelonggaran, ni'matani maghmunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal faragh. Walaupun dalam kondisi yang penuh keterbatasan ini, kita masih dapat bertatap muka walaupun secara virtual untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari kompetensi dasar. Tentunya kompetensi dasar agama, Islam dan budi pekerti kelas 10. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 yaitu menganalisis tentang Al-Quran surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 72, surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 12 dan ayat 10, serta hadis-hadis yang terkait tentang kontrol diri yaitu mujahadah an-nafas, husnudzon yaitu adalah prasangka baik, serta persaudaraan yaitu ukhuwah. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan 4.1 yang isinya adalah membaca Quran surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 72, Quran surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 12 dan ayat 10 yang tentunya sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Indikator pencapaian kompetensi pada pengetahuan itu ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama 3.1.1 siswa dapat menjelaskan pengertian mujahadah an-nafas, husnudzon dan ukhuwah. 3.1.2 siswa dapat membedakan mujahadah an-nafas, husnudzon dan ukhuwah. 3.1.3 siswa dapat menjelaskan hikmah dari mujahadah an-nafas, hikmah dari husnudzon, hikmah dari ukhuwah. 3.1.4 ya, 3.1.4 yaitu siswa dapat menjelaskan manfaat dari mujahadah an-nafas, husnudzon serta ukhuwah. Untuk indikator kompetensi pada keterampilan itu ada 2, yaitu 4.1.1 siswa dapat membaca Al-Quran yang berkaitan dengan Quran surat Al-Anfal dan Al-Hujurat yang tadi. Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Yang tentunya kaitannya dengan mujahadah an-nafas, husnudzon dan ukhuwah yaitu persaudaraan. 4.1.2 siswa dapat melakukan proses perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mujahadah an-nafas, husnudzon serta yang ketiga yaitu adalah ukhuwah, persaudaraan. Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Tujuannya yaitu tidak lain agar kalian dapat menahan diri, menahan
dari hawa nafsu, ya, mujahadah an-nafs tadi, prasangka baik, persaudaraan melalui pembelajaran tatap muka virtual dengan baik dan benar, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita ketahui dulu tentang pengertian mujahadah. Apa itu mujahadah? Apa itu husnudzon? Apa itu ukhuwah? Tentunya di antara kalian pastinya ada yang pernah bersinggungan di dalam berinteraksi, yaitu dengan kawan, keluarga, saudara, maupun dengan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah mujahadah, husnudzon, serta ukhuwah, agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita ketahui ya, apa itu pengertian dari mujahadah. Oke? Self control, pengendalian diri. Pengendalian diri tentunya akan terbentuk bila mana penglihatan, akal pikiran kita serta hati selaras untuk bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Pengertian dari pengendalian diri, mujahadah an-nafs, yaitu adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Pengertian lain dari pengendalian diri yaitu adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3. Yang pertama nafsu amarah, pengertiannya yaitu nafsu yang mendorong manusia pada keburukan. Surat Yusuf nomor surat 12 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. Surat Yusuf ayat 53. Yang kedua, nafsu lawwamah, yaitu adalah nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Terdapat dalam surat Al-Qiyamah nomor surat 75 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Lalu yang ketiga yaitu adalah nafsu mutmainnah, yaitu adalah nafsu yang tenang. Terdapat dalam surat Al-Fajr ayat nomor surat 89 ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Quran surat Al-Fajr nomor surat 89 ayat 27 sampai 28. Manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs, pengendalian diri.
ataupun kontrol diri. Yang pertama, hati semakin bersih dan tenang. 2. Memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. 3. Diberi kemudahan oleh Allah dalam mengerjakan amal solih. 4. Dijauhkan dari sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. 5. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. 6. Mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini, terlebih di masa sekolah, hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Terangi hati dengan cara berpuasa. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah husnudzon, berprasangka baik. Secara bahasa, husnudzon memiliki arti husnu baik, dzon yang artinya prasangka. Secara istilah, husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Dalam Quran surat Al-Hujurat, nomor surat 49 ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian banyaknya prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dapat menyebabkan dosa. Husnudzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Kedua, husnudzon kepada orang lain. Ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada Allah yaitu berprasangka baik kepadanya. Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang dan mencintai hambanya yang soleh, serta tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Husnudzon kepada orang lain terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat, nomor surat 49 ayat 12, yaitu melarang orang beriman untuk berprasangka buruk. Tidak boleh suudzon. Sedangkan husnudzon kepada diri sendiri yaitu seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan memiliki kepercayaan diri, percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Manfaat dan hikmah berprasangka baik husnudzon. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan penuh optimis. Kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan. 3. Membentuk pribadi yang tangguh. 4. Menjadikan seorang menjadi kreatif. 5. Menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Dan yang keenam, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Ya anak-anak, demikian penjelasan singkat pada sesi pertama dari Bapak tentang mujahadah an-nafs serta husnudzon. Untuk pembahasan ukhuwah nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya.
Adapun kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mujahadah adalah suatu sikap pengendalian diri dari segala hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesimpulan yang kedua, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat orang lain. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang ketiga yaitu adalah nafsu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu mutmainnah. Adapun kesimpulan yang keempat yaitu bila kita bisa mengendalikan diri serta husnudon, tentunya kita akan mendapatkan hikmah serta manfaatnya. Demikian kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Untuk modul nanti dapat diunduh di ruang kelas maya. Selanjutnya nanti ada tugas yang harus dikerjakan di kelas maya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang masih kurang paham, dapat ditanyakan nanti melalui kelas maya yang sudah ditentukan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, physical distancing, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.